jelas ya? Terdengar dok. Terdengar dok. Ini video saya kok nggak mau ditampil ya? Apakah ada error? Nggak apa-apa nggak pakai gini ya? Nggak menyalakan video, mungkin koneksi juga nggak bagus. Oke, selamat siang semuanya. Kita langsung saja, mungkin 15 menit ke depan kita akan membahas tentang kontrak kuliah ilmu bedah khusus veteriner pada semester genap ini. Kebetulan saya ditunjuk oleh Pak Dekan mewakili beliau sebagai koordinator mata kuliah pada semester ini. Seharusnya beliau yang ini karena kesibukan beliau sebagai pimpinan saya wakili. Ya, mudah-mudahan nanti perkuliahan ilmu bedah khusus ini benar-benar memberikan kontribusi atau luaran outcome bagi adik-adik semua yang mengambil ilmu mata kuliah ilmu bedah khusus ini. Ya, terutama dengan keterampilan gimana nanti adik-adik semua memplanningkan suatu pembedahan kasus, mulai dari mengevaluasi pasien, persiapan pasien, kemudian persiapan operator, dan lain sebagainya yang sudah adik dapatkan di ilmu bedah umum veteriner. Ya, sekarang sedikit mengaplikasikan dan juga membuat planning atau metode yang harus dilakukan dalam penanganan kasus sesuai dengan topik yang telah kami susun di sini. Ya. Tetapi ini ada sedikit perubahan dari tahun lalu, harusnya ilmu bedah kosmetik terlebih dahulu, kemudian diikuti integumen dan lain sebagainya, karena ada 2 staf dosen yang akan pensiun pada bulan April dan Juni, yaitu Dr. Gordo dan Dr. Putra Pemayun. Jadinya kami di Lab Bedah memberikan beliau-beliau ini yang akan pensiun untuk mengajar, memberikan kuliah, sharing ilmu lah ya untuk adik-adik di awal-awal perkuliahan ini. Nanti teknisnya biar kami yang ngatur, yang penting adik-adik semua mendapatkan materi atau topik yang sudah kami persiapkan itu sesuai dengan Bapak dosen yang mengampu topik tersebut. Gitu ya. Ini mungkin saya bacakan kontrak kuliahnya, walaupun nanti kontrak kuliah ini akan saya taruh di WhatsApp. Adik-adik bisa lihat langsung di sana nanti kontrak kuliahnya seperti apa. Kemudian RPS juga nanti akan kami siapkan di sana, sekaligus jadwal praktikum, dan juga setiap topiknya ada slotnya nanti di sana. Siapa pengampunya? Kalau misalnya ada instruksi di sana disuruh mengupload atau melakukan diskusi dan lain sebagainya, silahkan lakukan di sana. Karena itu juga merupakan poin penilaian kami. Kalau adik-adik itu benar emang aktif ya. Sedikit punya waktu buka WhatsApp, coba lihat ya ilmu bedah khusus veteriner apa yang terbaru di sana, ada instruksi atau pengumuman baru, silahkan dilakukan di sana. Itu ya. Oke, singkatnya mungkin saya bacakan aja kontrak kuliah ilmu bedah khusus veteriner semester genap ini tahun 2026. Kami dari staf dosen, ada saya, Iwayan Wirato, kemudian Pak Dekan, Profesor Gusti Ngurah Sudismo, kemudian yang akan pensiun, Dr. Ewan I Gusti Agung Gede Putra Pemayun, dan juga Dr. Ewan Iwayan Gorda. Kemudian ini yang masih anyar, masih junior, Dr. Iputu Krisna Ardia Pranyandika. Nah, ini tim pengampu nanti yang akan menjadi partner adik-adik dalam diskusi setiap kali pertemuan mengenai topik yang telah disediakan atau yang telah disiapkan, dan subtopik apa aja yang telah disiapkan. Adik-adik nanti mencari semua literasinya, mencari sumber-sumber ilmiah yang terbaru. Mudah-mudahan ada metode baru atau strategi baru yang bisa diaplikasikan dalam menangani kasus sesuai dengan topik yang telah diberikan. Ya, itu nanti sistem pembelajaran adalah case based learning. Kemudian untuk yang praktikum kita pakai yang project based learning, dan nanti saya akan singgung sedikit di belakang ya. Ini tim mengampu, kemudian capaian pembelajaran silahkan nanti dibaca. Yang jelas kami mengharapkan adik-adik semua mampu ya
mampu menjelaskan, menganalisis, menunjuk, sekaligus memberikan perawatan pasca pembedahan kalau seandainya kasus-kasus yang ditangani harus dengan pembedahan. Kalau yang luxasi bisa dengan reposisi eksternal misalnya, ya lain nanti ininya perawatan pasca penanganan. Ya, nanti silakan ini dibaca capaian pembelajaran dari program studi dan juga capaian pembelajaran mata kuliah yang setiap topiknya nanti akan diberikan. Kemudian terlihat ya slide saya? Terlihat, dokter. Oke. Ya, nah, nanti silakan dibaca. Ini saya sampaikan secara umum saja. Nah, ini deskripsi mata kuliah, manfaat mata kuliah, kemudian deskripsi perkuliahan seperti apa. Ini silakan dibaca. Kemudian nanti strategi perkuliahan. Nah, ini tergantung siapa pengampu atau dokter mana yang akan memberikan perkuliahan. Apakah nanti strateginya offline, apakah online dalam memberikan kuliah atau bahkan dalam melakukan diskusi. Silakan nanti adik-adik kortir terutama yang sebelumnya memberitahu dokter atau dosen yang bersangkutan, misalnya dok hari Jumat depan atau dok 3 hari lagi hari Jumat dokter mendapatkan tugas mendampingi kami diskusi dengan topik apa, ya. Apakah nanti dilaksanakan secara online atau offline? Silakan adik-adik yang memberi mendapatkan kesepakatan nanti dengan pengampu, ya. Saya tidak batasi karena ada beberapa instruksi dari pusat bisa melakukan sistem perkuliahan atau pembelajaran dengan online itu masih diberikan keleluasaan, apalagi nanti tanggal, kalau nggak salah saya ingat tanggal 22 sampai 28 itu kan work from anywhere, ya. Silakan nanti diskusikan nanti sama pengampu, kalau disepakati dengan online silakan, atau disepakati offline silakan, ya. Dan sistemnya case based learning, project based learning, ya, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Dan kemudian setiap pertemuan diawali dengan quiz kalau bisa. Misalnya kan ada yang suka nih menguji adik-adik apa benar-benar siap semua peserta perkuliahan yang akan diskusi dengan topik tertentu, siap dengan materi yang telah dicari atau dibawakan, biar nanti ada komunikasi dua arah antara pengampu atau fasilitator atau dosen dengan adik-adik yang membawakan ini, sekaligus juga untuk teman-teman atau peserta yang lainnya yang bukan kelompoknya, gitu ya. Dan nanti penilaiannya untuk tes awal, tes akhir ataupun UAS atau UTS itu tingkat keberhasilan mahasiswa itu diambil adalah nilainya 40%. Ya, penerapannya 40%, kemudian dilakukan penilaian CBL, PJBL, yaitu ini soft skill-nya, keseriusan adik-adik semua, kualitas saat diskusi, kemudian referensinya yang terbaru dan lain sebagainya, itu juga dinilai secara subjektif maupun objektif dengan persentasenya 60%. Ini yang besar. Ya, walaupun nanti UTS dan lain sebagainya nilainya 100, tapi dalam bersikap atau dalam segi memperlakukan pasien, misalnya praktikum tidak sesuai dengan kaidah animal welfare atau tidak sesuai dengan keselamatan, ya itu juga nanti dapat mempengaruhi nilai soft skill-nya atau capaian pembelajaran yang 60% itu. Ya, artinya kami harapkan di sini secara teoritis adik-adik semua bisa menggali atau mencari referensi teoritis yang sesuai, kemudian bisa diaplikasikan sesuai dengan kaidah-kaidah legal etis dari penanganan hewan tersebut. Karena kita di pembedahan, ya nanti yang dievaluasi adalah jelas kestabilan pasien pada saat dilakukan pembedahan, misalnya apakah dilihat vital sign-nya, apakah perlu dilakukan persiapan oksigen dan lain sebagainya, itu nanti juga akan dilakukan proses penilaian di sana, ya. Selanjutnya, nah ini tugas-tugas. Perlu saya garis bawahi di sini, nanti setiap kelompok, ya nanti di bawah ada saya jelaskan nanti setiap kelompok, setiap kelas terdiri dari 5 kelompok dan akan membuat
makalah ataupun PowerPoint berdasarkan citasi atau literasi yang didapatkan secara ilmiah. Ya, itu kita sebut dengan case based learning. Ya, itulah nanti dikompilasi semua referensi yang ada, plus minusnya dipakai sebagai bahan diskusi. Misalnya gini, ada kasus mengenai apa misalnya joglo atau air trimming potong telinga. Nah, itu kan secara keserawan, secara animal welfare itu kan tidak disarankan lagi untuk melakukan pemotong telinga kecuali Anda indikasi. Misalnya daun telinganya mengalami gangren atau nekrose, maka terpaksa dilakukan pemotongan daun telinga, ya itu boleh. Tapi kalau tidak, jangan. Nah, itu dah referensi ini nanti dipakai, misalnya ada yang pro, ada yang kontra, dipakai bahan pertimbangan untuk diskusi. Sehingga adik-adik juga dapat nanti mendapatkan informasi baru atau yang paling baru tentang penanganan ear trimming misalnya atau potong telinga, sesuai nggak dengan keilmuan atau keserawan terkini di negara kita atau bahkan di dunia, ya biar kita juga nanti sebagai kolega dokter hewan bisa juga menerapkan hal yang sama, satu kata dari profesi kita ini, kalau boleh boleh, kalau enggak tidak, ya biar sejalan nanti itu. Dan saya tekan lagi, setiap mahasiswa atau kelompok wajib membuat makalah dengan metode pembedahan sesuai dengan topik bahasan yang diskusikan. Misalnya topik tadi kayak bedah kosmetik, ya itu yang dicari literasinya berdasarkan case based learning. Kemudian untuk praktikum, setiap kelompok mahasiswa wajib melakukan kegiatan operasi. Nah, ini sesuai dengan kesepakatan kita aja nanti, karena yang kami dapatkan dari hasil pertemuan pengampu mata kuliah bedah dan radiologi se-Indonesia di FKH se-Indonesia, itu kalau bisa kedepannya lebih banyak menggunakan dummy atau manekin atau kayak boneka atau benda matilah yang digunakan sebagai peraga. Tapi karena kita di sini juga mendukung program pemerintah kontrol populasi atau menolong hewan-hewan yang terlantar yang perlu tindakan sterilisasi, mungkin nanti kita siasati apakah kastrasi ini setiap kelompok melakukan, tetapi untuk OH-nya, untuk melakukan opariostrektomi, kita cuma demo. Misalnya satu kelas bisa melakukan demo atau kami tim dokter melakukan pembedahan 2 ekor. Nah, adik-adik nanti menyaksikan atau sebagai bahan diskusi kenapa harus diinsisi dari sana, kemudian kenapa harus di scrubbing terlebih dahulu menggunakan kloreksidin dan lain sebagainya. Nah, nanti mungkin seperti itu untuk mengurangi penggunaan hewan hidup sebagai bahan praktikum, karena itu Undang-Undang Keserawannya sudah menekankan kalau masih dalam proses pembelajaran, kalau bisa meminimalkan menggunakan hewan hidup. Ya. Kemudian kalau seandainya harus melakukan laparotomi untuk proses penjaritan atau penutupan usus, mungkin nanti bisa kita akali siasati menggunakan usus ayam atau bahkan bisa usus sapi, kambing, babi, silahkan nanti yang mana adik-adik membawa. Mungkin bawanya sekitar 30 cm, ya itu dah nanti kita melakukan simulasi proses penjahitan dalam bedah laparotomi, terutama di enterotomi ataupun andrektomi, dengan pola jahitan apa yang digunakan, nanti hasilnya akan seperti apa. Dari peta kita menggunakan hewan hidup yang tidak ada indikasi untuk pembedahan ke sana, kasihan juga. Benar ya, nanti karena ke arah kedepannya kita harus bisa meminimalkan penggunaan hewan sebagai bahan praktikum atau uji coba. Ya, ya nanti mungkin dekat-dekat praktikum atau pada awal praktikum saya akan sampaikan lagi hal-hal apa yang perlu kita lakukan untuk mengurangi penggunaan hewan coba ini. Kemudian ini kriteria penilaian, nanti kalau seandainya adik-adik mendapatkan nilai 80 sampai 100 itu jelas A, ya, tingkat penguasaan dari teoritis maupun praktikum.
jika nilai akhirnya adalah 80 sampai 100 itu A dan lain sebagainya sampai nilainya E 0 sampai 39. Syaratkan di sini nanti kalau seandainya pada saat ujian, kuis ataupun UTS, kalau merasa nilainya tidak maksimal, tolong segera hubungi saya sebelum nilai tersebut keluar. Mungkin ada nanti kompensasi atau penugasan untuk membantu meningkatkan nilai adik-adik dengan catatan adik-adik benar paham ataupun mampu menutupi kekurangan pada topik-topik tertentu yang nilainya kurang bagus, ya. Biar ada saling interaksi antara saya kebetulan sebagai koordinator mata kuliah, biar bisa langsung mengevaluasi saat itu, biar nggak nanti pas UAS kayak kemarin sebagai bahan pelajaran, kayak kemarin udah lewat, baru saya bisa upload nilai dan baru langsung ini dan waktunya sudah terbatas. Kasihan kan ada yang kemarin kurang 0, sekian harusnya dapat A jadinya B plus gitu ya. Kalau bisa di awal, oh saya kayaknya kurang ini, silakan langsung hubungi saya, kita siasati nanti ke sistem perbaikannya seperti apa nanti. Ya. Kemudian ini udah tadi penilaiannya 40% teoritis, kemudian 60% soft skill, ya, tugas belajar, kemudian proyek dan praktikum dan lain sebagainya. Nah, untuk jadwal kuliah, ya kita mulai pada hari ini, pada tanggal 6 Maret, hari Jumat, nah itu saya memberikan kuliah pendahuluan penjelasan tentang kontrak kuliah ini, kemudian penjelasan materi praktikum dan lain sebagainya sudah tadi. Nah ini ada titip pesan dari Pak Dekan, nah, ini ada link video YouTube, nah ini linknya beliau yang membuat apa namanya ya video pembelajaran, ya, nanti adik-adik bisa lihat di sana untuk awal sebelum mengambil teori lanjutan, ya, biar bisa memberi apa namanya brainstorming lah pengetahuan awal tentang apa-apa yang harus dilakukan pada saat nanti mengambil ilmu bedah khusus veteriner ini. Nah ini untuk apa namanya jadwal kuliahnya, topik pembahasan nanti di minggu depan itu yang mengampu adalah Dr. Putra Pemayun, bedah daerah kepala dan leher. Topiknya, kemudian subtopiknya adalah teknik operasi entropion atau ektropion dan entropion, kemudian teknik operasi dermoid, kemudian laserasi kelopak mata, dan seterusnya sampai 7. Nah, nanti kalau seandainya setiap kelas dibagi menjadi 5 kelompok, berarti nanti kelompok yang apa namanya yang tidak dapat subtopik teknik operasi refusi dan lain sebagainya itu bisa dicarikan alternatif, apakah nanti di apa namanya diperkecil jumlah kelompoknya sehingga semua topik ini bisa diampu, ya. Nanti tolong disesuaikan atau diatur lagi dengan pengampu Dr. Pemayun, diberitahukan ke beliau minggu depan akan memberikan topik ini, apakah subtopik yang disampaikan oleh koordinator sebutkan ini sesuai yang akan diberikan oleh dokter gitu ya. Kalau iya silahkan dibuat, kalau tidak bisa dikurangi silahkan dikurangi. Itu ya nanti Korti yang koordinasi di sana. Kalau seandainya ada yang tidak ngerti bisa juga memberitahu saya juga akan nanti menghubungi beliau sebagai narah hubungnya. Kemudian yang topik kedua, karena kelasnya pagi sore, ini kelas A dan B pagi, yang kelas pagi yang kelas lain, bedah sistem digesti 1, ya topiknya, kemudian subtopiknya teknik operasi ekstraksi dan scaling gigi, sampai dengan teknik operasi biopsi pankreas. Ya itu nanti silakan juga didiskusikan dengan Dr. Gordo. Apakah materi atau subtopik ini yang akan diberikan semua, ya. Karena kadang-kala ada pengampu yang menganggap oh ini terlalu luas, tidak banyak ditemukan kasusnya di klinik, mungkin bisa di skip atau tidak dibuat.
sebagai bahan diskusi. Tapi kami harapkan sih semua adik-adik ini belajar nanti untuk merencanakan pembedahan sesuai dengan SOP dari kasus-kasus yang akan ditangani. Kemudian untuk kelas sore yaitu sama daerah bedah leher dan kepala, Dr. Mayun dan Dr. Godo bedah sistem digesti. Kemudian untuk tanggal 27 itu nanti terbalik dia bedah sistem digesti untuk kelas A, sedangkan untuk kelas B-nya bedah daerah kepala dan leher. Ya, itu nanti bolak-balik itu selama 2 minggu. Kemudian di minggu ke-3 atau tanggal 10 April, nah itu nanti ada topik baru, yaitu bedah ortopedik yang akan diberikan oleh Dr. Putra Pemayun. Nah, nanti teknik operasi fraktur masila, mandibula, kemudian fraktur humerus sampai dengan fraktur tibia fibula, ya itu nanti yang akan dipakai untuk bahan diskusi. Gimana sih SOP penanganan kasus fraktur pada daerah maksila, misalnya seperti itu, apa aja yang harus dipersiapkan, baik itu dari pasiennya, dari operatornya, atau mungkin dari persiapan alat dan bahan untuk mendukung bedah ortopedik tersebut. Kemudian untuk kelas B, yang kelas pagi, itu bedah sistem digesti. Nah itu nanti digesti 2, itu kelanjutan dari digesti 1, nanti akan diberikan oleh Dr. Gontor. Ya, ada subtopik teknik operasi gastropeksi, kemudian enterotomi dan entrektomi, kolotomi dan kolektomi, sampai dengan teknik operasi amputasi atau reposisi prolapsus rektum pada kasus-kasus yang mengalami prolap pada rektum. Nah, untuk kelas siang sama pengampunya, kemudian untuk minggu depannya, ya itu nanti di-switch lagi sama dengan kelas yang sebelumnya. Ya ini nanti tolong dibaca kembali biar nggak panjang lebar saya membacakan ini, nanti bisa dilihat di Wase. Mungkin paling lambat besok malam akan saya publish di Wase. Ya itu poin-poinnya. Kemudian rencana untuk UTS 1 itu tanggal 15 Mei. Ya nanti tolong jauh-jauh hari disiapkan dirinya mengenai topik-topik yang telah dibahas. Ya mungkin nanti UTS-nya ini kami akan adakan secara offline kalau bisa. Tapi kalau seandainya keterbatasan tenaga, mungkin bisa dilaksanakan secara online di OASE. Kemudian setelah UTS 1, nanti ada sistem bedah sistem reproduksi dan genitalia sampai dengan bedah sistem persendian. Nah, itu yang terakhir, onkologi dan persendian itu saya akan mendampingi adik-adik untuk berdiskusi tentang topik ini dan subtopiknya. Kemudian UTS 2 rencananya diadakan pada tanggal 19 Juni. Ya, mudah-mudahan tidak ada halangan sesuai dengan time schedule ini. Jadi kita bisa laksanakan dengan baik. Kemudian tanggal 26 sebelum libur tenang, sebelum UAS, nah itu ada waktu kalau adik-adik merasa nilainya kurang atau nanti saya bisa menyampaikan hasilnya lebih dulu, silakan melakukan remedi kalau seandainya ada yang kurang, ya sambil menunggu jadwal UAS keluar. Nah itu kalau nanti UTS 1 dan UTS 2 bisa diperbaiki atau bisa diremedi, kemudian tinggal UAS mematangkan diri biar hasilnya lebih maksimal. Dari segi teoritisnya, itu yang 40% tadi. Oke. Nah ini tiap kelas, masing-masing kelas membentuk 5 kelompok. Ya, itu ya nanti akan ada pembimbing masing-masing kelompok, itu ada nanti di bawah poinnya. Kemudian juga menyiapkan tulisan tentang kasus yang ditangani dengan pembedahan sesuai topik dan subtopik setiap pertemuan kuliah. Nah ini ada sedikit garis bawah dengan melampirkan minimal 3 jurnal terbaru. Ya walaupun nanti ada jurnal tahun 2010, 2015, 2025 misalnya itu yang jelas yang terbaru mengenai topik tersebut.
Jangan cari yang tahun-tahun yang lama, sedangkan tahun yang terbaru ada, gitu ya. Kalau bisa yang paling baru. Kemudian membuat PowerPoint diunggah menjadi satu file, nanti tugasnya ini diunggah di OASE dalam bentuk PDF, kemudian bisa juga dikirim ke emailnya Departemen Klinik FKH Unut. Ini ya, bisa satu bisa diunggah di OASE, untuk jaga-jaga juga bisa kirim ke email Departemen Klinik fkh.unut.ic.id. Nah, ini untuk yang pembimbing kelompok pada setiap kelas nanti. Yang kelompok 1 itu kelas A, B, dan C, D itu sama nanti. Untuk kelompok 1 saya sebagai pembimbing. Kemudian untuk kelompok 2 Dr. Krisna. Kemudian kelompok 3 Dr. Pemayun. Kelompok 4 Dr. Gorda. Kemudian kelompok 5 Dr. Sudisno. Nah, nanti kalau seandainya pada bulan April dan Juni, artinya setelah UTS 1, beliau berdua ini pensiun, mungkin nanti kelompok 3 dan 4 akan dihandle oleh saya dan Dr. Krisna. Itu ya. Itu kemudian jadwal praktikum. Nah, ini rencananya kita akan mulai pada tanggal 15 April. Ya, 15 April untuk pendahuluan. Ya, di sini saya ya akan nanti sama mungkin Dr. Krisna menjelaskan terlebih dahulu materi praktikum yang akan dilaksanakan. Kemudian jika masih filenya nih Pak Dekan yang memiliki file videonya, itu akan diikut dengan pemutaran film tentang pembedahan atau mungkin tentang preoperasi sebelum melakukan pembedahan. Kemudian tanggal 22 April, nah itu nanti ada bedah laparotomi. Bedah laparotomi, kemudian topik yang akan kita lakukan adalah enterotomi. Nah, ini di sinilah adik-adik tidak perlu lagi membawa anjing dan kucing, tapi adik-adik menyiapkan usus, bisa usus ayam, bisa usus babi, bisa usus sapi, atau bisa usus kambing. Nanti yang mana adik-adik paling mudah dapat dengan gampang gitu mencarinya, silakan itu dibawa. Karena nanti secara teknisnya kita akan belajar untuk melakukan atau mengaplikasikan pola jaritan untuk organ berlumen, terutama di enterotomi. Nanti enterotomi, gastrotomi, kemudian sistotomi, ya itu hampir sama nanti pola jaritannya menggunakan sederhana menerus atau dikombinasi dengan lembat atau kasing. Nah, itu nanti gimana mengaplikasikan pola jaritan tersebut. Kemudian untuk bedah kosmetik pada praktikum selanjutnya itu hanya melakukan diskusi membuat poster atau kajian ilmiah. Nanti adik-adik mencari jurnal berkaitan dengan bedah kosmetik ini, bisa Juklo, bisa Airtrimi atau tail docking, apa indikasinya, gimana mereka melakukan penanganan dengan pembedahan. Nah, itu nanti ditulis di poster, kemudian didiskusikan dengan pembimbing. Itu ya. Kemudian selanjutnya adalah bedah sistem urinaria. Ya, ini adalah kastrasi. Nah, kalau kastrasi, kami dari pengampu diskusi kemarin mungkin masih bisa memberikan per kelompok, mendampingi per kelompok dalam melakukan proyek yang kedua ini. Ya, dengan adik-adik menyiapkan hewan bisa anjing kucing yang akan dilakukan tindakan pembedahan kastrasi. Nah, nanti disiapkan hewan dalam kondisi sehat dan juga alat dan bahan juga disiapkan adik-adik. Kami hanya menyiapkan anestesi dan juga antibiotik untuk perawatan pasca operasi. Kemudian untuk anestesi menggunakan ketamin dan silasin. Ya, itu nanti silakan disiapkan dari sekarang karena kami berharap dengan berikan ini lebih awal, walaupun sedikit agak
melanggar sedikit case lawan, tapi kalau ada indikasi kita bisa melakukan kasasi dengan tujuan kontrol populasi, menekan overpopulasi untuk penyebaran rabies, yaitu anggaplah tujuan kita mulia sekaligus bisa dapat melakukan proses pembelajaran dengan langsung. Adik-adik bisa menilai atau mengevaluasi atau bisa melakukan nanti gimana sih melakukan tindakan pembedahan biar hasilnya maksimal tanpa kita menyakiti si hewan, tanpa kita mengabaikan vital sign-nya pada saat pemberian anestesi. Ya itulah nanti satu kesatuan itu dievaluasi sehingga hasilnya adik bisa dapatkan atau pengalaman itu adik dapatkan. Nanti diharapkan pada saat PAS jadi lebih lancar dalam menangani pasien dengan kasus-kasus pembedahan. Ya. Kemudian yang urinari 2, proyek yang ketiga tentang ovariostrektomi. Ya, ini yang seperti saya sampaikan tadi hanya demonstrasi. Ya, mungkin nanti satu kelas menyiapkan 2 anjing atau bisa 2 kucing yang akan dilakukan ovariostrektomi. Ya, nanti kami juga akan meminta adik-adik mempersiapkan SOP-nya, tapi kita lakukan bersama-sama. Pertama kami dari tim pengampu juga akan memberikan contoh langsung gimana caranya mungkin untuk maintenance terapi cairan selama pembedahan dengan pemasangan infus, IV kateter, kemudian gimana mengevaluasi pada saat pembedahan, gimana saat mengevaluasi pasien saat anestesi, ya itu nanti kita jelaskan di sana. Kalau dengan langsung seperti itu adik-adik kayaknya kan lebih cepat pahamnya daripada kita memberikan teoritis tanpa langsung praktek. Nah itulah tadi yang saya sampaikan, kalau kita menggunakan manekin atau dummy emang feel-nya itu akan kurang sekali ya, sekedar teori. Kemudian tapi kalau seandainya langsung adik-adik menyaksikan atau melakukan di bawah bimbingan kami dokter hewan atau dosennya kalian, yaitu kan jauh lebih baiklah hasilnya nanti. Mungkin itu aja untuk praktikum bisa saya sampaikan, nanti bisa ditanyakan, diskusikan pada saat kami memberikan pendahuluan tentang praktikum. Nah ini untuk ujian praktikum dijadwalkan pada 17 Juni. Ujian praktikum untuk semua topik. Ya, untuk entah itu poster tadi yang dibikin untuk bedah kosmetik, entah itu proyek 1 dengan introtomi laparotominya, atau proyek 2 dengan kastrasi, proyek 3 dengan ovariostrektomi. Ya. Nanti juga setelah melakukan praktikum diharapkan membuat laporan praktikum. Nah, dengan format seperti ini diharapkan dengan kalian atau adik-adik membuat laporan ini sebagai bahan monitoring kami saat melakukan pembedahan dan sampai bertanggung jawab pada proses kesembuhan luka hewan tersebut akan terrecord di sini. Ya, misalnya sekarang adik-adik melakukan kastrasi. Nanti seminggu lagi kami meminta laporan gimana sih hasil perkembangan proyek kastrasinya, apakah hewannya sehat, ataukah hewannya sembuhnya maksimal, atau seperti apa. Nah itu juga nanti sebagai bahan evaluasi adik-adik, kenapa sih kelompok A semua sembuh pada hari ke-5, sedangkan kelompok saya, terutama kelompok ini, di hari ke-7 masih lukanya basah. Kan banyak hal yang bisa kita evaluasi dari pasien tersebut, ataupun dari lingkungan di mana pasien tersebut berada. Ya, ini formatnya, silakan nanti disesuaikan. Kemudian, nah ini tata tertib. Kuliah dilakukan secara offline di ruang seminar dan ruang dosen lantai 3 FKH Bukit Jimbaran. Sedangkan praktikum dilakukan secara offline juga, tatap muka di ruang praktikum 3 lantai 1. Waktunya kalau kuliahnya hari Jumat, kemudian praktikumnya hari Rabu. Kemudian tatib yang kedua, mahasiswa yang tidak hadir dalam perkuliahan maupun praktikum, misalnya sakit atau melakukan kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, nah ini harus menunjukkan surat keterangan.
ya disampaikan ke pengampu topik kuliah pada saat itu boleh, ataupun ke saya sebagai koordinator mata kuliah juga boleh. Nanti saya juga akan meneruskan ke pengampu mata kuliah. Kemudian mahasiswa yang tidak ikut UTS atau UAS, misalnya karena sakit atau mengikuti kegiatan yang tidak bisa, harus menunjukkan surat keterangan. Ya, yang tidak pas saatnya UTS tiba-tiba tidak bisa mengikuti, ya tolong diberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilakukan pada saat itu sehingga berhalangan untuk mengikuti UTS ataupun UAS ya. Biar kami juga ada permakluman, oh ya anak ini mengikuti kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan misalnya. Silakan nanti dikoordinasikan ya. Kalau koordinasinya baik, pasti nggak ada hal-hal yang akan menghambat adik-adik semua. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada ujian susulan tanpa alasan yang jelas. Misalnya nih pada saat UTS tidak ada surat keterangan, kemudian UAS juga tidak ada keterangan, ya udah kita pakai kontrak kuliah ini tidak ada ujian susulan. Atau dengan kata lain silakan mengambil pada semester depan misalnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kontrak kuliah. Kemudian untuk RPS-nya nanti saya akan upload mungkin hari Minggu atau Senin. Nah, nanti tolong adik-adik pelajari lagi. Kalau ada hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan atau japri ke saya. Saya akan merespon dengan baik nanti, atau tentu saya akan diskusikan juga dengan pengampu yang lain kalau hanya berkaitan dengan pengampu yang lain. Kemudian pesan terakhir, karena ini adalah bedah khusus, berarti adik-adik diharapkan mampu menganalisa, mampu memilih metode pembedahan, mampu melakukan perawatan pasca operasi. Tolong nanti dengan serius melakukan setiap proyek atau melakukan diskusi kuliah dengan maksimal. Ya, karena kemarin rapat terakhir kami juga akan benar-benar semaksimal mungkin menilai adik-adik secara subjektif dan objektif, terutama pada saat melakukan diskusi. Misalnya, oh si A nih sangat aktif dia saat menelitikan, dan juga teoritis yang dia dapatkan sangat bagus dan terbaru, ya, dan teman-temannya juga dapat mengadopsi, ya itu akan memberikan nilai yang sangat plus sekali. Kemudian pada saat melakukan proyek nanti, terutama kastrasi, karena setiap kelompok akan melakukan kastrasi, tolong diasah nanti skill dalam hal menjarit. Ya, mulailah latihan dari sekarang atau seminggu sebelum melakukan proyek kastrasi, gimana cara menyimpul yang baik, kemudian gimana caranya memegang atau menghandle instrumen yang baik, kemudian gimana caranya monitoring pasien yang baik pada saat teranestesi, ya itu harus disiapkan sebelumnya. Jangan nanti pas melakukan proyek baru kalian belajar itu, ya kasihan nanti hewannya kalau seandainya harus selesai kita planningkan operasi 15 menit karena kita baru memprepare atau mempersiapkan diri untuk belajar pembedahan bisa sampai 1 jam, yaitu kasihan nanti hewannya terbius terlalu lama dan juga bisa menyebabkan efek samping gagal anestesi atau kematian pada saat teranestesi. Itu ya, tolong nanti diasah kemampuannya biar kami mendampingi saat proyek ataupun saat diskusi itu banyak yang apa ya, yang bermanfaat yang bisa kita dapatkan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Izin bertanya, Dok. Oke, silakan, Baby. Sebelumnya untuk kelompok praktikumnya apakah sama seperti dengan kelompok materi, nggih? Sama-sama, Baby. Biar tidak Oke. bingung nanti ya. Biar jadi satulah gininya. Baik, Dok. Sesuai dengan NIM atau sesuai dengan bedah umum kemarin, Dok? Boleh dengan bedah umum atau lebih baik dengan seperti yang bedah umum kemarin ya, biar tidak lagi gini, biar tidak lagi bingung dalam memilih orangnya. Baik, Dok. Terima kasih. Tapi pesertanya ada pindah kelas kan, Pep? Nggak ada, Dok. Berarti sama ya? Iya, sama. Oke, berarti kita sepakati pakai di yang bedah umum kemarin. Oke, nanti tolong Kortim membuat grup WA
kayak kemarin mungkin nanti kalau kalau seandainya ada grup yang kemarin di bedah umum, tinggal diganti aja gini nama grupnya menjadi ilmu bedah khusus veteriner gitu ya di setiap kelas atau di Baik, Dok. masing-masing kelas. Oke. Yang lainnya ada lagi? Pas. Izin bertanya, Dok. Oke, ya silakan. Jadi izin untuk memastikan saja, Dok. Jadi untuk yang tugas CBL itu kan sudah dibagi menjadi 5 kelompok yang untuk presentasi setiap pertemuan. Namun untuk materinya itu nanti setiap kelompok melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing yang sudah ditentukan itu, Dok. Ya, untuk hasil yang lebih maksimal diharapkan seperti itu. Misalnya sekarang ini kan apa namanya topik kasasi misalnya nih, silakan nanti bimbingan sebelum melakukan proyek dengan pembimbing. Oke, baik, Dok. Nah, kalau seandainya untuk teori, nah itu biar tidak terjadi pemahaman ganda, misalnya pemahaman saya A, misalnya Dr. Sudismo dengan pemahaman A+, sebenarnya kalau kita tarik benang merah kan bermanfaat sekali, tapi kadang-kadang ada suatu hal yang idealismenya tidak boleh diganggu, nah itu nanti biar tidak terjadi bentrok. Kalau untuk yang materi kuliah, sesuai dengan topik itu lebih baik per pengampu saja untuk dilakukan diskusi. Ya. Tapi kalau nanti ingin memberikan itu mendapatkan second atau pendapat yang kedua, silakan nanti diskusi sama pembimbingnya di luar kuliah tersebut. Baik, siap, Dok. Terima kasih informasinya. Oke, Budi. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin yang saya tekankan di sini nanti kalau menghubungi saya dengan chat di WA, kalau saya tidak respon, tolong diingetin terus ya, biar nanti WA-nya tidak tertumpuk atau tertanam, jadinya saya lupa merespon. Pastinya sekarang adik-adik misalnya WA atau Korti WA, lagi 3 jam kok nggak ada respon lagi, walaupun hanya P saja, itu akan saya apresiasi, artinya ini reminder bagi saya. Saya harus merespon nih yang ditanyakan tadi atau yang diskusikan tadi, gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan tanpa mengurangi makna kita online, mudah-mudahan nanti adik-adik yang mengambil ilmu bedah khusus veteriner ini mendapatkan luaran atau outcome-nya yang benar-benar yang sesuai dengan CPMK tadi. Artinya bisa menerapkan semua SOP pembedahan dengan baik dan benar. Ya, nanti harus menggunakan ilmu bedah ini untuk mentreatment, jadi adik-adik bisa atau mendapatkan pegangan, oh ini loh SOP yang harus saya lakukan, prosedur yang harus saya lakukan untuk menangani dengan pembedahan terhadap kasus-kasus yang ditangani. Ya, walaupun saya sangat yakin karena adik-adik mengambil banyak mata kuliah atau ya ada topik mata kuliah yang lain kayak mungkin radiologi ada ya, radiologi atau virologi dan lain sebagainya, harus juga menuntut outcome yang sama, jadi kan tidak akan benar-benar dapat 100% memahami, tapi kita harapkan dengan basic yang kita berikan di masing-masing mata kuliah itu dapat sebagai pegangan untuk membuat adik bisa mengkreasikan diri, oh saya passion saya di mana, oh saya di pembedahan, silahkan nanti dikembangkan di pembedahan atau di surgery, atau saya di interna nih, silahkan nanti di interna, atau si A nih di virologi, silahkan. Ya, yang jelas basic yang diberikan setiap mata kuliah itu adik pegang, nanti sebagai dasar untuk mengembangkan potensi yang adik sukai. Ya, mungkin itu dari saya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, pertemuan online atau Mohon maaf, Dok, memotong. Oke. Mohon maaf sekali, Dok, izin memastikan kembali, seingat saya tuh untuk kelompok praktikum di semester lalu itu berbeda jumlah, berarti menggunakan NIM tapi 5 kelompok di bedah khusus nggih, Dok? Oh ya, oke, Dok, sama mau memastikan juga berarti sudah tidak ada lagi presentasi, per minggu seperti yang umum nggih, Dok? Presentasi?
sesuai dengan topik yang kayak waktu pas bedah umum nih ke. Sama Baby, Oh, sama. sama ya? Oh ya, Sama. baik, Dok. Nah, itu dah makanya kan tadi saya kasih jadwalnya, misalnya Iya. minggu depan Dr. Putro Pemayen dan Dr. Gordo nih yang mempunyai topik itu, sekarang boleh dah dihubungi beliau. Oke, Dok, siap. ke depan kuliah ini dengan topik ini, kami akan membuat makalah sesuai dengan subtopik tersebut. Menurut dokter ada tambahan atau yang harus di apa namanya ditambahkan atau dikurangi dari topik tersebut. Kalau ada apa, kalau kurang apa, itu ya. Intinya, Oke, siap, Dok. intinya kalian sebelum kuliah itu dimulai, koordinasikan dulu dengan pengampu biar tidak ada miss di saat melakukan kuliah. Oke, baik, Ya, Dok. Berarti nanti saya buatkan drive seperti semester lalu ya, Dok, ya, untuk gitu dah. pengumpulannya. Ya, Bibi. Ya, baik, Ya, Dok. Terima ya pesan saya kasih. terakhir itu dah ya. Nanti seminggu atau 3 hari sebelum jadwal kuliahnya, tolong diingatkan lagi dosennya biar tidak terjadi miss pada saat kuliah. Apa yang walaupun kita sudah bacakan kontrak, mungkin sudah melaksanakan kontrak ini dengan baik, tapi kadang-kadang ada hal yang miss yang terjadi di saat hari H-nya itu ya. Nah, itu dah yang harus dikoordinasikan sebelum hari H pas kuliahnya. Oke. Kalau nggak ada, bisa ditutup ya? Bisa, Dok. Sudah cukup. Oke, Terima ya. kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti tolong lebih sering dilihat OASE-nya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama untuk kemajuan dunia kedokteran bisa tercapai. Oke, sekian dari saya. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas. Tetap jaga kesehatan dan selalu berhati-hati di lingkungan kita biar kita selalu dalam keadaan sehat dan selamat. Terima kasih semuanya dan selamat sore. Selamat sore, Dok. Selamat sore, terima kasih dokter.